Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Abdurrahman dari kelas 3A dengan NIM 444-322-0108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya tentang bahan tambahan pangan tentang gas kemasan. Nah, kita ketahui dulu bahan tambahan pangan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan tambahan pangan yang baik bisa dikonsumsi baik untuk makanan dan juga bahan tambahan pangan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam BTP ya. Contohnya itu seperti boraks dan formalin. Kalau gas kemasan ini masih termasuk ke dalam bahan tambahan pangan yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada gas kemasan. Di dalam sebuah kemasan makanan kita harus bersifat higienis ya, atau tidak dapat dilalui oleh gas dan udara. Karena di dalam udara itu terdapat banyak bakteri ya. Lalu gas kemasan termasuk ke dalam bahan tambahan pangan karena kerap dijumpai pada kemasan makanan. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi kestabilan dari sebuah makanan, yaitu kelembapan, oksigen, uap racun, kontaminasi fisik, cahaya, sejarah waktu, dan suhu kemasan. Lalu gas kemasan masih termasuk ke dalam bahan tambahan pangan yang diperbolehkan, sesuai dengan yang saya bahas di awal tadi ya. Nah, lalu gas kemasan, ketika penyimpanan makanan, ketika kita menyimpan makanan akan terjadi reaksi deterioratif ya. Seperti contohnya itu penyerapan air ke tingkat oksidatif pada produk kaya lemak, produk kering atau gorengan. Nah, reaksi deterioratif ini reaksi yang mengalami perubahan ya, menjadi dalam sebuah makanan itu mengalami penurunan kualitas. Nah, untuk ketika kita membuka sebuah makanan, produk kering seperti ciki dan lain-lainnya yang ada gas kemasannya, ketika sudah lama dibuka akan menyebabkan lembek ya. Jadi nggak crispy lagi gitu. Nah, itu disebabkan oleh produk kering dapat kehilangan kerenyahan selama penyimpanan atau saat kemasan dibuka akibat serapan air. Nah, untuk gas kemasan itu terdiri dari dua senyawa, yaitu nitrogen dan karbon dioksida. Nah, di sini ada fungsi gas kemasan. Nah, gas nitrogen yang terdapat dalam kemasan menurut penelitian dapat membantu umur simpan makanan menjadi panjang. Nah, lalu gas nitrogen juga dapat membantu penghambatan aktivitas air. Nah, gas nitrogen jika digabungkan dengan karbon monoksida dapat membuat beras pecah kulit, membuat tahan sampai 12 bulan atau 1 tahun pada suhu ruangan. Ini itu ada di dalam jurnal yang saya baca itu pada penelitian HAWA 2010. Terus, gas nitrogen juga dapat mengurangi degradasi senyawa volatil selama penyimpanan. Nah, kalau ini penelitian oleh Argawal 2018. Nah, hal ini terjadi karena gas nitrogen mampu mempertahankan stabilitas komponen volatil dan profil rasa. Nah, pada penelitian ini sampel yang digunakan itu keripik kentang dan perasa bawang putih dan keju. Nah, gas nitrogen sendiri ini membantu keripik kentang memiliki rasa yang lebih segar dan tidak berminyak dibandingkan sampel yang tidak menggunakan gas nitrogen. Nah, jadi gas nitrogen ini cukup menjadi solusi untuk makanan-makanan yang mudah rusak ya, seperti keripik kentang dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya, di sini ada fungsi gas kemasan dalam bidang perikanan. Nah, di dalam penelitian Kitabayashi pada jurnal yang saya baca, ini menemukan bahwa pengemasan dengan gas nitrogen dapat menunda perkembangan bau pada ikan yellowtail selama penyimpanan es dibandingkan dengan pengemasan vakum tanpa pengemasan gas nitrogen.
Nah, hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas enzim lipase dan protease dalam ikan, serta penurunan kadar asam, lemak bebas, dan senyawa volatil yang terikat pada bau pada ikan. Oleh karena itu, pengemasan pada gas nitrogen dapat menjadi metode yang lebih efektif dalam penyimpanan kualitas air, kualitas ikan pada es ya. Nah, gas nitrogen juga dapat membantu sebuah terobosan baru dalam penyimpanan ikan. Lalu di sini ada contoh makanan yang menggunakan gas kemasan. Nah, di sini ada ciki-ciki dan keripik kentang yang tadi ya. Nah, seperti yang kita beli-beli di supermarket atau di minimarket. Sebelum selesai, di sini ada eh, sumber yang saya gunakan ya, ada Lurasana City gas nitrogen dalam kemasan umur simpan produk makanan. Ini jurnalnya akan saya tampilkan. Di sini ada tiga penelitian ya. Ini Hawa yang tadi tentang beras sehingga tahan hingga 12 bulan. Lalu ada Argawal yang degradasi volatil, senyawa volatil. Lalu di sini ada Kitabayashi. Jurnalnya. Lalu mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.